Materi kita pada malam hari ini adalah Salatus Safar, salat orang musafir. Kita ketahui bahwa sekarang ini dunia semakin sempit. Begitu mobilisasi kita adalah sangat padat. Salah sedikit kita melakukan perjalanan, apa ke timur, apa ke barat. Maka dalam hal ini ada suatu hal yang perlu untuk ketahui, ialah bagaimana salatnya orang musafir. Pertama-tama kita dulu melihat bahwa rukun Islam ini ada 5: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ternyata antara salat dengan puasa ada beda. Beda. Di mana bedanya? Kita lihat. Berkaitan dengan puasa, Allah berkata di dalam Al-Quran, fa in kana minkum maridan aw ala safarin wa iddatum min ayyamin ukhar. Fa in kana minkum maridan, apabila ada di antara kalian sakit, aw ala safarin, atau musafir, maka boleh ia meninggalkan puasa. Sisa fa'iddatun min ayyamin ukhra, buatkan perhitungan untuk dia lakukan ketika yang sakit ini telah sembuh, yang musafir ini telah kembali ke rumahnya. Boleh ia meninggalkan puasa dalam perjalanan apabila ia musafir. Boleh ia meninggalkan puasa apabila dia sakit. Yang melakukan perjalanan ini nanti kembali ke rumahnya, ke kampungnya, baru dia mengqada puasa yang dia tidak lakukan ketika musafir. Yang sakit ini nanti dia melaksanakan puasanya ketika dia sembuh. Dan apabila ada seseorang yang sakitnya tidak diharapkan lagi sembuh, maka itulah diganti dengan fidyah. Bagi seseorang yang sakit tidak diharapkan lagi akan sembuh sampai ia meninggal dunia. Tetapi coba dengan salat, ternyata tidak ada ayat yang mengatakan barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau musafir boleh meninggalkan salat. Nanti setelah sembuh yang sakit ini baru kembali salat. Nanti setelah kembali ke kampung yang musafir ini baru ia melakukan kembali salat. Tidak ada. Salat tidak boleh ditinggalkan selama ada kesadaran, terkecuali bagi mereka yang diberikan dispensasi oleh Allah. Yaitu siapa? Anak yang belum dewasa, perempuan yang lagi haid, atau lagi melahirkan, atau lagi nifas. Tetapi selain daripada itu, selama ada kesadaran, kecuali kalau koma, maka lepaslah. Selama ada kesadaran tidak boleh tinggalkan. Termasuk bagi orang sakit, termasuk bagi orang musafir. Sisa bagaimana? Ternyata tetap ada keringanan, hanya tidak boleh ditinggalkan. Tetap ada keringanan. Artinya apa? Komunikasi langsung, minimal itu antara hamba melalui hatinya itu, melalui zikirnya, setidak-tidaknya dalam hatinya itu tidak boleh putus dengan yang di atas. Lalu salatnya orang sakit, saya kira saya sudah jelaskan di sini. Yang kuncinya itu bagi orang sakit, sampai di mana saja kemampuannya, itulah yang wajib dia lakukan. Jadi ukuran yang wajib dilakukan orang sakit ialah
kemampuan. Sampai di mana kemampuannya, sampai di situlah yang menjadi kewajibannya dalam pelaksanaan salat. Sementara bagi musafir, ternyata ada keringanan dalam dua bentuk. Bentuk pertama ialah yang 4 rakaat hanya dilaksanakan 50%. Hanya dilaksanakan 2 rakaat. Dan ini namanya qasar. Qasar itu pendek. Mengkasar artinya memendekkan. Orang yang pendek itu namanya qasir. Orang yang tinggi itu namanya tawil. Qasar. Dalam bahasa Perancisnya makasrah. Makasrah. Nakasrai sampajanna. Ini keringanan pertama. Keringanan yang kedua ialah adanya boleh dilakukan bersama 2 salat. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini namanya jama'. Jama' artinya menghimpun, mengumpulkan. 2 keringanan ini yang boleh dilakukan bagi orang yang musafir. Mengkasar, menjama' boleh. Artinya apa? Kalau mengatakan boleh, berarti boleh juga tidak. Sehingga orang yang musafir ini empat model salat bisa dia lakukan. Bagi orang musafir 4 model salat boleh dia lakukan. Yang pertama ialah standar, biasa, dilakukan sempurna pada waktunya masing-masing. Boleh. Yang kedua, boleh dikumpulkan di jama' tanpa dikasar. Asar dengan duhur, maghrib dengan isya. Hanya di jama'. Yang ketiga, boleh hanya dikasar, tidak di jama'. Duhur pada waktunya 2 rakaat, asar pada waktunya 2 rakaat, isya pada waktunya 2 rakaat. Hanya dikasar tapi tetap pada waktunya, tidak dijama'. Dan yang keempat, boleh dijama' dan dikasar, atau dikasar dan dijama'. Yang keempat, duhur dengan asar masing-masing hanya 2. Dan waktu menjamaknya ini boleh pada waktu awal, pada salat pertama, boleh pada waktu salat yang kedua. Ketika menjamak pada waktu salat pertama, maka dikatakanlah jamak takdim. Takdim artinya didahulukan, yang di belakang dibawa ke depan. Antara duhur dengan asar dilaksanakan pada waktu salat duhur. Di situ diikutkan salat asarnya, jadi asarnya dibawa ke depan, dimajukan ke depan ke waktu salat duhur, makanya namanya jamak takdim. Boleh juga sebaliknya, nanti dilaksanakan ketika waktu salat yang kedua. Duhur dengan asar, nanti waktu asar baru salat duhur sekaligus bersama dengan salat asarnya. Ini namanya jamak takhir. Takhir artinya membelakangkan, takhir. Demikian juga antara maghrib dengan isya. Boleh dilakukan isya pada waktu maghrib, berarti dimajukan isyanya ke waktu maghrib, maka ini disebut jamak takdim. Boleh juga nanti waktu isya baru salat maghrib, berarti salat maghribnya ditunda ke belakang, makanya jamak takhir. Nanti pada waktu salat isya dilaksanakan. Nah, sekarang yang menjadi masalah ialah apa syarat-syarat boleh melakukan ini. Pertama-tama dasar adanya boleh dilakukan
Kausar diringkas yang 4 menjadi 2. Firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas salah. Wa idza darabtum, apabila kalian musafir, darabtum fil ardi, melakukan perjalanan, falaisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian, an taksuru minas salah, bahwa kalian mengkasrah salatnya. Kemudian yang kedua, menurut riwayat Imam Muslim dari sahabat Ya'la bin Umayyah. Ya'la bingung dengan salat kasar ini karena ada firman Allah yang mengatakan laisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian, antaksuru minas salah, mengkasar salatnya, in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. In khiftum, apabila kalian takut akan mendapatkan fitnah daripada orang-orang kafir, artinya mendapatkan gangguan, bisa serangan dan sebagainya. Ini kata ayat ini. Yang memusingkan Ya'la ini ialah ketika sudah aman, kenapa masih ini berlaku? Padahal ayat tadi mengatakan tidak ada dosa bagi kalian mengkasar salatnya apabila kalian takut akan gangguan orang kafir. Nah sekarang katanya sudah aman, mengapa masih berlaku? Nah, itu yang memusingkan ini Allah. Lalu ditanyakan kepada Sayyidina Umar. Mengapa ini masih berlaku? Kita masih boleh mengkasar salat padahal sudah aman. Sementara yang mengatakan apabila kalian takut gangguan orang kafir, serangan orang kafir, sekarang ini sudah aman, kenapa masih berlaku? Maka ditanyakanlah kepada Sayyidina Umar. Ini Allah. Lalu apa kata Umar? Sayyidina Umar, ajibtu mimma ajabta minhu. Saya juga heran dengan apa yang engkau herankan. Ia dah sepusat oi. Maka ramagi di falaba mufi maka serai na aman na makare ona ayae na rekok mi tau ko. Boleh ki kafire na aman ni makuke magai nama terupa berlaku ya ifalaba ki maka serah. Kata Sayyidina Umar, saya juga ini bingung. Lalu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya tanya Rasulullah. Ini kata Sayyidina Umar, saya tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika, tentang hal itu. Faqala, lalu Nabi menjawab. Apa jawaban Nabi? Tengkali gai agan apa bela Nabi ta? Nabi mengatakan faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum.
Ini adalah suatu sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian. Jadi adanya sudah aman, masih dibolehkan kita ini mengkasar salat adalah suatu bentuk sedekah Allah kepada kita. Satu sedekah Allah pemasih ya kepada hambanya. Lalu apa kata Nabi? Faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekahnya, terimalah sedekah Allah. Jadi adanya keringanan bagi orang-orang musafir ini dalam melaksanakan qasar atau jamak dalam syaratnya, sementara sudah dalam kondisi aman, tidak ada masalah. Kata Nabi, ini adalah suatu sedekah Allah yang disedekahkan kepada hambanya, terimalah, terimalah. Dan ini kita rasakan betul itu. Apalagi kalau sudah dalam perjalanan di mana ketiadaan air pula. Nah, ada lagi sedekah yang kedua di situ, adanya tayamum. Sedekah yang kedua adanya tayamum. Lalu kalau sekiranya tidak ada tepung tanah, tidak ada air, ini namanya fakirut tahurain, ketiadaan dua alat bersuci. Di mana biasa terjadi? Ini sebenarnya terjadi di pesawat. Kalau kita ke tanah suci, betul ada air, tapi dilarang dipakai untuk berwudu. Hanya untuk minum yang ada. Sementara yang di kamar di toilet itu hanya sangat terbatas penggunaannya. Jadi diberikan hukum seolah-olah ketiadaan air namanya. Sementara tidak juga punya alat untuk tayamum. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada dibicarakan oleh ulama-ulama dalam kitab fikih. Hanya barangkali kurang disosialisasikan kepada jamaah. Kasus ini apabila kita ke tanah suci, yang disosialisasikan kepada jamaah ialah tayamum dengan sandaran kursi. Itu disosialisasikan. Sementara sebenarnya itu juga tanda tanya. Karena kalau menurut Syafi'i memang tidak benar. Menurut Syafi'i, hanya menurut Hanafi, ya itu benar, tetapi ada syaratnya juga. Syaratnya memang di situ ada debu. Sementara ketika kami menghadiri muzakarah haji ya di Jakarta, itu oleh utusan penerbangan Saudia, ada hadir juga bersama-sama dengan utusan penerbangan Garuda, itu menyatakan bahwa dalam pesawat itu kedap debu. Artinya tidak ada debu. Itu dinding pesawat itu tidak katanya kena debu, tidak merekat debu di situ. Sementara kain ini boleh kalau memang nampak di situ berdebu. Jadi kalau menurut Syafi'i tidak dibenarkan, tapi ya difatwakan seperti itu. Lalu sebenarnya ada fatwa yang resmi daripada ulama-ulama fikih mengatakan apabila sudah dalam kondisi seperti itu, kita dinilai tidak punya air dan tidak punya alat untuk tayamum. Kalau Syafi'i harus tepung tanah, maka kita dinilai ketiadaan dua alat suci. Ketiadaan dua alat suci ialah air dan tanah. Dan apabila itu terjadi, maka kita hanya salat tanpa tayamum, tanpa wudu. Ini yang tidak disosialisasikan ini kepada jamaah. Salat tanpa tayamum, tanpa wudu, tanpa tayamum. Yang disosialisasikan sama jamaah kalau mau berangkat haji itu dengan tayamum di belakang itu kursi. Ya, itu namanya fakirut tahuraini dalam kitab fikih. Tetapi bagaimana lagi hukumnya salat dengan cara itu? Di sini terbagi dua lagi pendapat ulama. Kepada siapa yang pernah salat dengan cara begitu, dengan cara tidak ada wudu, tidak ada tayamum,
Pendapat pertama mengatakan dia nanti mengulangi salatnya apabila sudah tiba di tempat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu, karena ketika dia lakukan maka hal itu sudah sah baginya. Ketika dia lakukan sudah sah baginya, oleh karena itu tidak perlu. Sama hikayatnya dua sahabat yang melakukan perjalanan di tengah-tengah padang pasir, tidak ketemu air, tayamum, baru salat. Setelah keduanya selesai salat, meneruskan perjalanan, sebelum habis waktu ketemu air. Lalu salah seorangnya mengatakan, kita harus mengulangi salat kita, karena sekarang ini kita ketemu air sebelum habis waktu salat. Sementara yang kedua mengatakan, saya kira tidak perlu lagi, karena ketika kita lakukan tadi, salat kita sudah sah pada waktu itu, jadi tidak perlu lagi diulangi. Dan masing-masing berpegang pada pendapatnya. Maka yang mengatakan harus diulangi karena kita menemukan air sebelum habis waktu salat, berwuduklah baru salat. Sementara yang mengatakan tidak perlu diulangi, tinggallah menunggu. Selesai, dilanjutkan perjalanan, kemudian kembali dilapor pada baginda. Ini ada kasus, kita ketemukan di jalan begini. Lalu bagaimana tanggapan Nabi? Nabi mengatakan kepada yang tidak mengulangi, asabatas sunnah, kamu sudah cocok dengan jalan, mutuju nilalengi, asabatas sunnah. Artinya memang tidak perlu diulangi. Kemudian apalagi kata Nabi kepada yang mengulangi, yang kembali berwuduk lalu kembali melakukan salat setelah menemukan air. Nabi mengatakan kepada dia, walakal ajru marrataini, dan kamu dapat pahala 2 kali. Nah, ini mana? Kayak kalau berarti dua-duanya benar. Ya, yang tidak mengulangi, saya kira kasus ini sama dengan ini modelnya. Sama dengan ini modelnya. Salat di pesawat dalam perjalanan jauh. Seperti kalau kita ke tanah suci, di mana dinilai bahwa kita dalam posisi dianggap ketiadaan air dan ketiadaan tepung tanah untuk bertayamum menurut Syafi'i. Jadi termasuk dalam kategori ketiadaan 2 alat bersuci, 2 alat air dengan tanah. Maka dalam keadaan itu boleh seseorang salat tanpa wudu, tanpa tayamum. Tapi saya katakan ini tidak dibesarkan kepada jamaah kalau manasik. Padahal ada dalam kitab. Ada dalam kitab. Nah, jadi sesudah itu ya tidak usahlah lagi diulangi. Kalau kita tidak mengulangi, karena itu asabatas sunnah, kamu telah cocok dengan jalan. Kalaupun ada yang mau mengulangi, walakal ajru marrataini, kamu dapat pahala 2 kali. Ini mana? Enak agama ini kalau kita mendalami. Jadi ini nih masalah bolehnya akasan dalam musafir. Yang mengherankan dia lah mengatakan kepada Sayyidina Umar, napa pusa ka sedih? Maka daya den magaga ko makasar dari ko metau ko boleh ke kafire. Nah de naga kafire maku kita we. Magi di pala movie, kenapa masih diberikan? Kata Sayyidina Umar, saya juga heran, dan karena itu saya tanyakan kepada baginda Rasulullah. Lalu baginda mengatakan apa? Ini adalah satu sedekah yang Allah sedekahkan kepada kita. Terimalah sedekahnya. Pasti dekat apa Allah Ta'ala. Bani kata Wero. Kalau jam saya ini jam 7:09 kalau jam saya. Nah sekarang kita masuk kepada syarat-syarat sehingga hal ini boleh kita lakukan.
Karena tidaklah musafir asal musafir sudah boleh melakukan. Umpamanya kita pergi ke Sudiang, saya musafir ini, lalu baru mau kasrah. Hanya ke Sudiang mau musafir. Jadi perlu diketahui apa syarat-syarat sehingga boleh ini terjadi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Mau apa perjalanannya? Apakah perjalanannya itu perjalanan halal, bukan maksiat? Itu kan elok-elok kaboto, ya, atau ya maksiat. Karena ada umpamanya pertandingan judi internasional, umpamanya pergi ke Monte Carlo atau pergi ke Macau untuk itu, apakah bukan karena maksiat? Tujuan. Kemudian yang kedua ialah arahnya. Apakah arah perjalanannya itu tertentu atau tidak tentu? Di sini dikatakan ayyakuna safaru ila jihatin muayyana maqsuda bi zatiha. Adanya perjalanan itu ke arah ke suatu tempat tertentu. Fala yu'tad bi safar rajulin haimin ala wajhi. Maka tidak dinilai apabila perjalanan itu yang tidak menentu arahnya. Laisat lahu wijah muayyana, tidak punya arah tertentu. Wala bisafari mayyat wa qaidah. Masalan wa huwa la yadri aina yadhhabu, dan tidak juga perjalanan bagi seseorang yang itu suatu komando, suatu pimpinan yang ia tidak tahu mau kemana. Kalau ini terjadi, nanti boleh dia melakukan kasar jama apabila memang telah menempuh jarak yang dibenarkan. Mungkin ada lagi kebakaran ini. Biasanya kalau begini ada kebakaran kan memang sangat rawan. Sekarang ini masalah kebakaran, cuaca panas, belum lagi kalau ada angin. Kita hati-hati betul. Apalagi di daerah-daerah yang padat, ya. Banyak daerah-daerah pinggiran kota kita ini padat. Orang Afi ini sampai Saudi. Jadi baru dua syarat. Syarat tujuan tidak akan melakukan maksiat di sana. Yang kedua ialah tertentu arahnya. Nanti syarat ketiga itu syarat jaraknya harus berapa. Nanti pada pengajian kita akan datang, kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.